Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa kabar? Semoga sahabat semua sehat selalu ya. Ngomong-ngomong, saya baru sembuh demam ya, demam, batuk, flu ya. Mungkin sebab saya kan baru pulang dari Genting Highland ya, tempat yang sejuk. Jadi Kuala Lumpur panas, terus saya jalan-jalan ke Genting Highland tempat sejuk, jadi mungkin perbedaan cuaca. Pulang-pulang saya terus demam ya, sakit. Dan alhamdulillah sekarang saya baru sembuh ya. Cuma suara saya masih nggak normal ya, sebab ya namanya juga orang baru sembuh sakit ya sahabat ya. Nah, di video kali ini saya mau menunjukkan kepada sahabat bagaimana caranya menanam limau purut dari biji ya. Oke, kalau kita berbicara tentang limau purut ya sahabat ya, limau purut itu memang banyak sekali kegunaannya untuk masakan ya sahabat ya. Apalagi kalau di Indonesia ya, untuk seblak, untuk mercon, untuk rendang, untuk apa-apa saja ya, masakan untuk menambahkan aromanya biar semakin mantap rasanya ya, pasti menggunakan daun limau purut. Nah, seperti ini ya. Nah, ini daun limau purut ya sahabat ya. Dan ini limau purutnya ya. Limau purut itu dia dia kasar ya. Dia kasar, tidak licin seperti limau nipis, limau kasturi ya. Kalau limau purut itu agak kasar itu. Kalau orang Sunda bilang korodok ya sahabat ya, korodok begini ya, kayak orang berjerawat kan orang panggil korodok, astagfirullahaladzim, nggak baik ya. Korodok itu kayak berbiji-biji ya, timbul berbiji-biji, itu namanya kalau orang Sunda bilang korodok ya. Nah, ini limau purut ya sahabat ya. Nah, ini di sini ada limau purut yang saya sudah tanam selama 6 bulan juga, baru segini tingginya ya. Nah, ini limau purutnya, ini pohonnya sahabat ya. Ini ciri khas limau purut ya sahabat ya, daunnya dia lain dari limau yang lain. Kalau limau purut itu daunnya itu seakan-akan ada 2 daun dicantumkan ya. Nah, begini. Nah, dan aromanya itu sahabat, masya Allah, baunya itu makanya selalu dimasukkan ke masakan-masakan untuk memantapkan rasanya. Kalau di Malaysia ya, selalu makanan yang memang wajib ada daun limau itu tom yam ya sahabat ya. Kalau tom yam pasti ada daun limaunya ya. Ini juga sebenarnya ini daunnya sudah banyak ya, tapi saya banyak petik tuh, belah bawahnya botak ya, di atasnya yang baru keluar sudah banyak juga ya. Nah, sebab saya selalu setiap saya mau masak, sebenarnya ini saya tanam di balkoni ya, jadi setiap mau masak saya petik, setiap mau masak saya petik ya, makanya sampai daunnya tinggal sedikit. Sebenarnya ini banyak, subur daunnya. Oke, kalau sahabat semua menanam limau purut dari biji ya sahabat ya, pastinya daunnya akan lebih banyak dari tanaman setek ya. Biasanya lah kalau limau purut yang selalu dijual di nursery itu, kadang kebanyakan ya cangkok, terus sambung, ada juga yang kawin seperti bawahnya limau lain disambung dengan limau purut ya. Dan pastinya sahabatnya kalau cara seperti itu pasti cepat ya. Ini saya kalau tanam biji 6 bulan juga tadi baru seperti ini ya. Nah, tingginya baru seperti ini. Tapi kalau sahabat semua beli yang cangkok atau tanam yang cangkok ya, baru tanam juga ya, pastinya sudah berdaun lebat. Tapi kalau cangkok atau sambung dahan ya,
si daunnya justru tidak sebanyak yang kita tanam biji. Kita tanam biji ini memang buahnya itu akan lambat lah ya, lambat kita dapat buahnya, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, tetapi daunnya melimpah. Nah, makanya itu saya mau ngasih tahu ke sahabat semua bagaimana cara menanam dari biji, sebab daun limau pokok limau purut ini, pohon limau purut ini ya, majority orang menggunakan daunnya, bukan si buahnya ya. Kalau buahnya jarang orang memakainya ya, tidak terlalu banyak kegunaannya. Seperti limau kasturi sudah pasti ya, yang diambil itu buahnya. Limau nipis juga ya, kalau limau kasturi, apalagi limau kasturi untuk teh ais limau, sedap kan, untuk kalau kita pernah di sate ya, wah sate lebih sedap rasanya. Nah, tetapi kalau limau purut ini selalu lah ya orang menggunakannya untuk masakan itu daunnya, bukan si buahnya ya. Nah, di sini juga saya ada limau purut yang baru tanam seminggu ya, baru sebegini ya. Nah, itu sahabat ya, kalau kita tanam dari biji kita harus sabar. Nah, ini kalau kenapa ini di sebelah sini tumbuhnya, sebenarnya ini saya tanamnya ada 2 ya sahabat ya. Di sini, tetapi yang tumbuh 1 ya. Namanya kita menanam ya, belum tentu hidup semua. Jadi saya akan mengasih tahu kepada sahabat semua, kalau menanam dari biji itu jangan 1 biji, 1 pot itu minimal 2 biji lah ya. Jadi kalau yang satu tidak berjaya hidup, yang satunya hidup. Nah, begitulah. Kalau kita tanam dari biji jangan 1 saja. Kalau 1 saja, kalau tidak hidup kan kecewa. Nah, ini ada yang sudah 1 bulan juga, tapi saya sudah pindahkan ke pot yang sudah agak besar ya. Nah, tuh 1 bulan juga baru begini. Yang namanya tanam dari biji ya sahabat ya, kita harus sabar, tidak secepat tanaman stek atau tanaman kawin ya. Stek tuh memang instan ya, tapi kalau tanam dari biji memerlukan kesabaran ya sahabat ya. Oke, sekarang saya mau menunjukkan kepada sahabat semua limau purut yang bagus dijadikan untuk biji benih ya sahabat ya. Nah, limau purut yang sudah betul-betul tua begini ya, kalau tua pastinya warnanya juga kekuning-kuningan, tidak hijau lagi lah ya. Dan alangkah yang lebih bagusnya kalau tanam sendiri yang sudah jatuh dari pohonnya ya, itu betul-betul mantap, biji benih yang hebat gitu. Oke sahabatnya, saya kupas dulu ya, dia punya kulit. Nah, kupas kulitnya, jangan dibelah sahabatnya, kalau dibelah takut terbelah si bijinya ya. Jadi dipotong melingkar begini ya dari pinggir. Baunya sedap, saya suka banget aroma limau purut ini, masya Allah, baunya enak banget. Segar, baunya itu enak banget. Itu segar ya. Nah, ini betul-betul ini limau purut yang sudah tua ya, warnanya kekuning-kuningan. Nah, berarti tanaman ini, buah limau purut ini betul-betul sudah tua ya, kalau sudah kekuning-kuningan begini. Dan kalau untuk biji benih sahabatnya, pastikan memang limau purutnya yang sudah betul-betul tua ya. Nah, ini ya, saya sudah kupas. Nah, kita ambil biji-bijinya dari ruas-ruas ini. Saya sudah dapat 1 tuh, 1 ya.
dari satu ruas ini juga sudah dapat berapa tuh? 1 2 3 4 5 sudah dapat 5. Kita cari lagi. Ini bagus tuh biji benihnya tuh, betul-betul tua ya bijinya kalau kelihatan gini. Berisi. Kalau orang Sunda bilang bener ya, kayak gini itu tidak hapa bener. Kalau yang tidak bagus itu selalu orang Sunda bilang hapa ini bener. Kayak beras juga ya, ada hapa ada bener. Tuh, ini dapat lagi 3. Astagfirullahaladzim, sorry ya, saya masih belum sembuh ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersin lagi, mungkin sebab ini aroma si limau purut ini menyengat ya. Oke, saya baru ambil separuh juga sudah banyak ya, baru separuh tuh. Baru separuh yang saya ambil. Nah, saya tidak ambil semua, mungkin besok saya akan sambung menanamnya lagi ya, disebabkan saya kan sekarang lagi kurang sehat ya. Besok saja. Tercium ini juga saya bersin ya. Oke, nah ini si biji benih ini ya. Tuh. Tidak semuanya bagus dijadikan biji benih ya sahabat ya. Ada juga yang biji benih kurang bagus. Nah, kalau yang kelihatannya bulat, berisi ya sahabat ya. Nah, itu yang bagus dijadikan biji benih. Kalau orang Sunda bilang mah bener ya. Nah, kalau yang bener bagus dijadikan biji benih. Tapi kalau yang kelihatan tipis ya, kelihatan tipis, itu tidak bagus dijadikan biji benih ya. Jadi kita harus pilih biji benih yang betul-betul berisi ya sahabat ya. Nah, oke, ini saya akan pilih yang berisi ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, 8 9 10 11, ada 11 sahabat ya. Oh sorry, 12 ini juga bagus, 12. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini ada yang 8 ini yang dia tidak terlalu berisi ya, dia nipis, dia tipis tuh. Nah, itu tidak bagus ditanam ya sahabat ya. Bagusnya yang tebal-tebal, yang buncit. Buncit kayak perut aja. Yang berisi ya, bukan buncit, sorry. Ini kelihatannya ini nipis saja ya, jadi tidak bagus untuk ditanam. Oke sahabat ya, kalau biji benih limau purut ini tidak perlu dijemur dulu seperti cili atau biji benih lainnya ya. Kita terus tanam saja ya. Kita terus tanam saja juga tidak masalah ya. Ini saya sudah menyediakan tanahnya ya. Tanahnya sudah ada. Ini saya akan menanam dalam 3 pot saja dulu ya, sebab saya juga masih kurang sehat ya sahabat ya. Besok-besok lah saya akan tanam lagi yang lebih-lebihnya ini ya. Oke, macam saya katakan tadi ya sahabat ya, si 1 pot ini jangan ditanam 1 saja, sebab yang namanya kita menanam ya belum tentu akan tumbuh semua ya, tergantung rezeki ya. Oke, jadi 1 pot ini saya akan masukkan 2 biji ya sahabat ya. Nah, saya akan masukkan 2 biji, si lubang dulu ya.
Saya tusuk dengan jari saja ya. Saya kasih lubang. Saya jadi ingat kalau di kampung tanam kacang ya, kacang merah itu selalu ditusuk-tusuk gitu, tapi pakai kayu ya, bukan pakai jari di kebun. Saya suka kalau pas tanam tanaman ini. Nah, saya masukkan 2 ya sahabat ya. Satu. Kenapa mau jatuh? Oke, terus tutup lagi ya. Nah, jangan satu sahabat ya, dalam satu pot itu jangan menanam cuma 1 biji saja ya, sebab kalau tidak tumbuh semua kalau tumbuh semua alhamdulillah ya, tapi kalau tidak tumbuh kan, kalau satu udah cuma 1 ya terus tidak tumbuh kan sayang. Oke, saya mau tusuk lagi yang ini ya, bikin lubang dulu. Saya masukkan lagi ya. Oke, saya tutup lagi tanahnya. Tidak usah terlalu dalam ya sahabat ya, sekitar kita tusuknya itu dalam 1 incian lah, sebab kalau terlalu dalam nanti lambat akan keluarnya. Dan kalau tanaman yang semaian begini ya, diusahakan jangan disiramnya pakai gayung, disembur-sembur begitu. Dispray saja ya sahabat ya, sebelum tanaman ini agak tinggi dispray saja. So kalau kita semai begini ya masih rentan. Yang terakhir ya, saya tusuk lagi dan saya masukkan lagi biji benih ya. Ini sahabat ya, kalau limau purut ini yang penting sudah tua ya, tidak perlu dijemur dulu ya biji benihnya, terus tanam saja. Dan nanti sekitar 3 harian lah ya baru keluar seperti cambah. Dan seminggu tadi seperti ini ya, ini seminggu. Oke, saya sudah tanam semua ini sahabat ya, yang limau purut tadi. Nah, ini sekarang saya akan spray ya. Ini saya akan spray dulu. Ini air ya, ini air bukan pupuk Mexgrow, cuma bekasnya saja pupuk Mexgrow, tapi ini air ya. Nih, saya spray dulu. Dikasih lembab saja, tidak usah terlalu banyak air juga, cuma dilembabkan saja. Ini air ya, bukan pupuk. Cuma tempatnya saya gunakan tempat spraynya yang pupuk Mexgrow ya. Jadi dalamnya air, ini bukan pupuk. Nah, sekarang sudah saya lembabkan ya sahabat ya. Nah, beginilah cara tanam limau purut dari biji. Tips dari saya ya, cara menanam limau purut dari biji dari saya. Sebab sahabat, kalau limau purut ini kalau kita mau beli di luar juga ya, harganya cukup mahal. Dan seperti saya katakan di video-video saya sebelumnya ya, kalau kita tanam sendiri itu memang praktis ya. Kita waktu itu kita memerlukannya, kita mau masak, kita terus ambil saja. Kalau kita tidak menanamnya ya, kan kita harus keluar dulu cari di minimarket atau di supermarket ya. Tentunya menghabiskan waktu juga ya, tapi kalau kita tanam sendiri seperti saya, alhamdulillah, mau masak semua sudah ada, mau kunyit sudah ada, mau jahe sudah ada, mau serai sudah ada, mau limau purut, limau kasturi, limau nipis, semuanya sudah ada. Jadi itu menghematkan waktu kita dan hemat uang juga tentunya ya sahabat ya, sebab
sekarang ini seperti daun-daun limau purut juga, mungkin bukan di Malaysia saja ya. Kalau setahu saya di Indonesia juga daun limau purut itu yang dibungkus ribuan juga. Allahu Akbar, ada berapa helai aja di dalamnya. Kan ada dibungkus itu ada yang 1000-an, 2000-an, 3000-an. Tidak tahu zaman sekarang yang daun limau purut yang 1000-an masih ada nggak yang bungkusan 1000-an. Kalau pas saya di Indonesia ya masih ada. Apalagi sahabat ya, kalau di Indonesia sekarang kan lagi famous yang namanya seblak ya. Dan seblak juga itu selain kencur pasti masuk juga daun limau purut sahabat ya. Nah, makanya kenapa seblak itu rasanya enak. Seblak itu gabungan dari bau aroma kencur dicampur dengan bau aroma dari limau purut, makanya rasanya mantap, enak. Dan banyak lagi sih sebenarnya, bukan masakan Indonesia juga ya, bukan sekedar seblak yang menggunakan daun limau purut itu, tapi yang selalunya ya orang gunakan zaman sekarang ini untuk seblak kalau di Indonesia itu. Sebab kalau di daerah Bandung ya, seblak itu termasuk makanan yang populer juga ya, kalau kemana-mana ya. Kalau anak-anak juga, anak SD juga pada ngomong jajan seblak yuk sama teman-teman, jajan seblak yuk. Nah, kalau jajanan Sunda itu sahabatnya, kalau zaman saya kecil-kecil dulu ya paling cilok, bakso tahu ya kalau di Sunda itu. Tapi sekarang saya lihat ya, anak-anak juga minat sekali dengan makanan seblak itu. Jangankan orang dewasa atau orang yang tua-tua ya, anak-anak juga minat seblak. Dan kalau saya ya suka itu seblak ceker ya, ceker campur tulang, memang mantap seblak itu ya. Tapi kalau anak-anak biasanya ya, kalau seblak itu kan dicampur bakso kecil-kecil ya, sosis ya, hotdog ya. Nah, saya selalu lihat kalau yang pedagang-pedagang biasa jual seperti itu ya sahabat ya. Nah, tapi kalau saya seblak itu ya, paling yang saya suka banget seblak ceker ya, seblak kaki ayam dicampur dengan tulang-tulang. Memang mantap, jadi pengen saya bikin seblak ya. Nah, oke sahabat, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara menanam limau purut dari biji ya. Tetapi sahabat ya, saya akan ulang sekali lagi, kalau menanam dari biji itu memerlukan kesabaran. Mungkin kalau sahabat-sahabat yang pengen cepat ya, beli saja di nursery limau purut, tidak mahal. Sekarang saya mau mengatakan kepada sahabat semua, kebanyakan nursery jual limau purut dalam 18 ringgit atau 20 ringgit ya, nursery. Kadang ada yang sampai 25 ringgit juga loh. Limau purut tidak sama harga dari limau kasturi. Kalau limau kasturi memang murah ya, limau kasturi ada orang jual 8 ringgit, 10 ringgit juga ada. Tapi kalau limau purut harganya memang paling mahal di antara limau kasturi, limau nipis, limau purut itu yang paling mahal ialah limau purut sahabat ya. Nah, kalau sahabat yang tidak mau ribet, mungkin beli saja senang, cuma 18 ringgit lah atau 20 ringgit lah. Kalau tanam, Allah lamanya, ini sebulan aja saya baru segini ya. Nah, sebulan baru segini kalau tanam. Tapi kadang ada orang yang mau cepat. Nah, ini saya ukuran begini ya, sudah 6 bulan tuh. Potnya cantik juga ya, pot putih 4 segi. Baru 6 bulan. Sudah 6 bulan baru ukuran sebegini. Cuma ini kalau saya tidak petik selalu, tidak botak begini ya, sebenarnya daunnya bawah juga penuh. Cuma saya selalu petik. Nah, oke sahabat, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara menanam limau purut dari biji ya. Semoga setiap video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.